Halo, assalamualaikum Sobat Ngarit, Bolong Ngarit, dan teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Semoga selalu diberi kesehatan, keberkahan, kemudahan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Untuk pagi ini saya mau sedikit berbicara sesuai sedikit pengalaman dari saya, yaitu menangani sapi atau menangani hewan ternak lainnya. Khususnya untuk dari saya pribadi, yaitu berlatih itu berternak sapi seadanya, meskipun baru 2 ekor, tapi alhamdulillah saya banyak belajar dari beternak, mulai dari breeding dan penggemukan. Tapi saya sekarang ambil bagian breeding, yaitu saya memanfaatkan indukan untuk breeding, yaitu untuk mencetak bibit-bibit indukan, bibit-bibit anakan yang baik. Untuk kali ini saya mau mengobrol atau berbicara tentang sedikit wabah yang terjadi di daerah-daerah kami, atau di daerah-daerah lain juga ada yang lagi viral, yaitu PMK. Meskipun alhamdulillah di sini masih terbilang aman, tetapi ada beberapa kandang atau kandang kelompok atau perorangan yang sudah terkena virus PMK. Ini saya mau sedikit, bukan dokter, tapi cuman mau kasih sedikit pengalaman, yaitu ketika ada viral-viral PMK itu, alangkah baiknya saya kemarin melakukan, terutama yang paling rawan untuk kesehatan dan daya tahan tubuh si ternak, itu saya biasakan kebersihan kandang yang paling utama. Syukur-syukur kandangnya sudah diplester, itu meningkatkan kebersihan dan kesehatan si hewan. Itu biasanya saya di sini alhamdulillah sudah saya plester, jadinya saya usahakan setiap pagi dan sore itu saya bersihkan. Terutama musim hujan seperti ini banyak lalat dan serangga-serangga seperti nyamuk yang bisa menularkan penyakit, berbagai penyakit lainnya. Yaitu salah satunya saya membersihkan kandang dengan air biasa. Kalau tidak ada air sabun ya pakai air biasa aja, air bersih, kita sapu, kita sorok, nanti kita sapu, bersihkan dengan air bersih. Itu biasanya untuk mengurangi lalat juga. Selain itu saya juga melakukan disinfektan atau penyemprotan ke hewan ternak. Biasanya bisa pakai itu Wipol, itu bisa Wipol, atau kalau enggak beli di toko-toko ternak yang khusus untuk hewan, disinfektan itu bisa, itu lebih efektif juga. Saya biasakan semprot bisa 3 kali sehari bolo, bisa pagi, sore, siang, sore. Sore jangan terlalu malam karena lalat mungkin sudah pada pindah, tapi alangkah baiknya ini pagi, siang, itu paling efektif untuk menghindari lalat. Itu pakai disinfektan, dan juga di sela-sela kaki itu supaya penyakit-penyakit, virus-virus tidak bisa mengurangi dan bahkan tidak masuk ke bagian-bagian tubuh si hewan ternak tersebut. Selain itu saya juga memandikan si indukan atau si hewan ternak. Biasanya saya melakukan pemandian itu bisa 3 hari sekali. Itu pakai air bersih dan juga nanti dicampur dengan deterjen saja atau sabun colek, yang lebih efektif sabun colek. Sabun colek itu sangat efektif untuk menghindarkan hewan ternak dari serangga. Contohnya ada yang paling sering itu lalat, itu paling gampang untuk menularkan penyakit itu lalat. Itu kalau sudah dimandikan, dikasih jeda waktu ya bolo, setelah dikasih sabun nanti usahakan itu jangan langsung dibilas dulu, biar meresap sedikit.
Setelah itu kita bilas, kalau sudah bersih kita jemur. Itu juga bisa mengurangi lalat, serangga, dan hewan-hewan lainnya seperti nyamuk, seperti itu. Dan misalkan usahakan jangan, misalkan untuk penghangatan mending jangan dikasih hubung-hubungan. Kalau dari saya pribadi itu misalkan ada si ternak yang baru lahir terus kita melakukan hubung-hubungan, itu ada kukus-kukus, ada asap, itu malah kemungkinan besar itu kasihan untuk si hewan ternaknya, karena hewan ternak yang baru lahir biasanya membutuhkan hawa yang bersih, udara yang bersih. Itu usahakan jangan dilakukan hubung-hubungan terlebih dahulu untuk supaya si anakan bisa bernafas dengan baik. Itu boleh. Misalkan mau pakai juga nggak apa-apa, tapi jangan, usahakan asap tidak berlebihan, itu boleh. Itu. Dan ketika malam usahakan misalkan dekat dari rumah atau dekat dari listrik, itu usahakan dikasih penerangan. Nih, ini juga salah satu faktor untuk supaya si si ternak itu bisa nyaman ketika dia istirahat. Itu. Untuk selanjutnya masalah-masalah PMK biasanya itu ada ciri-ciri tertentu, cuman saya juga belum terlalu paham. Yang intinya saya cuma melakukan pencegahan, yaitu ketika mungkin terlihat sudah ada tanda-tanda, bisa dilakukan pengobatan seperti layaknya kita. Itu kalau dari saya pribadi biasanya itu saya bisa menggunakan paracetamol yang 650 mg. Itu bisa diminumkan ke indukan atau ke hewan yang sedang terinfeksi atau sakit. Itu juga bisa dilakukan atau diberikan antibiotik. Antibiotik itu juga bermanfaat sekali untuk kekebalan si hewan ternak. Itu menurut saya dan menurut para teman-teman yang lain, itu juga bisa meringankan dan menghambat dan menyembuhkan itu ketika si hewan sudah mulai terserang. Itu. Dan juga jangan lupa kebersihan kandang lah tadi, kebersihan kuku untuk si hewan selalu dibersihkan, semprot dengan disinfektan, antibiotik juga. Itu semua dilakukan seperti itu secara berkala, insya Allah bisa bermanfaat untuk si hewan. Oke, cukup sekian dari saya, Bolo. Sedikit bicara, sedikit omongan, sedikit sharing-sharing. Misalkan ada salah kata atau perkataan yang kurang berkenan atau salah, mohon nanti bisa dimaklumi atau bisa dikasih komentar di kolom komentar channel saya. Terima kasih untuk semuanya. Salam ngarit, sobat ngarit, bolo ngarit, dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit, beres-beres.